adik-adik, apa kabarnya? Halo guys. Loh, Mana guysnya? Adik-adik? kok gelap ya? Oh, nggak ada orangnya. Iya. Wah, Walau Severik terjadi sesuatu. Kayaknya. oke, kita nyalain dulu lampunya ya. Oke. One, two. Halo, apa Wah. kabarnya semuanya? Halo guys. Lepas dulu Oh iya, sampai lupa juga Mas. Iya. Adik-adik, hari ini kita merayakan Minggu Advent yang keempat, yaitu love, ya kan? Jesus itu love pada dunia. Nah, tapi hari ini hari spesial karena kita juga merayakan Natal sekolah minggu. Wah, Natal sekolah minggu ya. Double nih, double perayaan betul, kita. betul. Nah, Kak Ferik, gimana kalau pertama kali ini kita nyanyi dulu lagu Jesus, Joy of the Highest Heaven. Oke. Kesukaan yang besar dari surga sudah turun ke dunia. Yes. Sebagai bayi yang kecil, bayi yang lemah, dia menjadi kesukaan kita juga. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us crying, he takes his first breath, held by his mother helpless, close to her beating heart. Jesus led in a lowly manger, facing a world of dangers. Come to turn me, a stranger, into a child of God. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us crying, he takes his first breath, held by his mother helpless, close to her beating heart. Jesus led in a lowly manger, facing a world of dangers. Come to turn me, a stranger, into a child of God. Ayo adik-adik, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kesukaan yang besar telah turun ke dunia. Karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kami, menjadi bayi yang lemah seperti kami pun saat kami dilahirkan. Tapi Tuhan, Engkau memberi kesukaan yang besar bagi seluruh dunia karena Engkau menyelamatkan kami semua, mengubah kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Advent yang keempat. Terima kasih untuk hari Natal yang hari ini juga boleh kami rayakan. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a
hari ini kita itu ngerayain Natal kan. Nah, Tahu nggak tema kita ini apa? ada di sini nih. Nah, betul sekali. Makanya kenapa tadi kok waktu mulai gelap ya, nggak Betul. kelihatan. Karena tema kita Dark Dark Christmas. Kak Ferik, tapi untung loh tadi itu kan gelap. Tiba-tiba lampu dinyalakan, ting, kita jadi bisa lihat nih. Betul, jadi terang. Gak gitu kita nggak tahu nih adik-adik ada di mana nih. Ada di rumah atau ada di mana. Yes, Nah. betul sekali. Nah, kenapa ya kok Dark Christmas? Kan Christmas tuh harusnya itu kan yang happy, yang seneng. Iya, Tapi ini iya. kok dark, wah gelap. Malah gelap-gelapan. Kenapa Kak Tahu Ferik? nggak? Tahu nggak yo? Tahu nggak? Wah, nggak tahu sih. Nggak tahu. Apa karena waktu zaman Tuhan Yesus lahir nggak ada listrik ya? Betul, mungkin, ya, mungkin, mungkin. Tapi bukan itu. Ini Kak Ferik suka bercanda. Iya, bukan seperti itu. Terus? Guys, jadi Dark Christmas itu, kita itu kali ini, tahun ini nih, Natal yang kita lakuin ini paling berbeda. Mungkin seumur hidup kalian juga. Termasuk seumur hidupnya Loso Ferik ini ya. Iya, termasuk Amelia juga. The first time, pertama kalinya kita itu online. Natalan di rumah. Natalan di rumah, nggak kelihatan dekorasi yang meriah. Kalau ke gereja kan bisa lihat, wah suasananya sudah Natal ini ya. Tapi kita cuman ngerasanya kalau rumahnya didekor, ada dekorasinya, baru ngerayain baru Natal. terasa Natal. Tapi kalau di rumahnya Loso Ferry nggak ada dekorasi Natalnya, ya biasa-biasa aja. Jadi kayaknya Natal kali ini itu dark banget gitu, gelap banget gitu. Tahu gelap Iya, gitu ya. bingung gitu. Tapi ada satu kesukaan yang besar yaitu dari Kristus sendiri yang boleh memampukan kita untuk menjalani meskipun dark Christmas, kita tetap boleh bersuka cita. Karena Kristus adalah terangnya. Ya meskipun Christmas kita kelihatannya gelap gitu, tapi Kristus itu sudah memberi terang bagi kita. Betul sekali. Kak Ferik, kita nyanyikan lagu Go Tell It in the Mountain. Oke? Yes, kita kita nyanyi. katakan ke gunung, ke bukit kita nyanyikan. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds keep their watching on silent flocks by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Hey! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born. And God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Hey! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Woo! Jesus Christ is born. Yes. Kak Ferik. Joy to the world, the Lord is come. Let all His ever King. Let every heart prepare Him room. And even neither sing, and even neither sing, and even neither sing. Kesukaan bagi dunia, penebus terlanggar. Beri hatiku kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kasih. Adik-adik, tahu nggak
hari ini pembicara firman Tuhan kita pun spesial. Coba Kak Ferik tahu nggak kalau yang membawakan firman Tuhan di kelas madya dan tunas remaja siapa ya? Siapa ya? Lausemel. Yes, yang membawakan firman Tuhan di kelas pratama Lausucika. Kak Ferik, Yes. Kak Pilia mau lenyap dulu ya, mau Pergi menghilang dulu. dulu. Nanti kita ketemu lagi ya. Sip. Oke, bye. Oke, sekarang Lauseferi juga pergi ya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye. Shalom. Mari kita akan berdoa ya sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Tuhan menolong kami memahami Natal kali ini dengan makna yang sesungguhnya. Sehingga kami boleh mengerti apa arti kedatangan Kristus. Dan dalam situasi apapun kami tetap boleh melihat Kristuslah pengharapan kami. Karena Kristus adalah terang dunia. Karena Kristus adalah Allah yang tinggal bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk renungan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan. Matius. Kita akan melihat bersama-sama dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya. Kita baca bersama. Saya ingin mengajak kita membaca bersama sebentar saja ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini dari Perjanjian Baru. Lalu kemudian kita akan melihat juga dari Perjanjian Lama ya, dari kitab Yesaya, di mana di sini juga dituliskan bagaimana seorang juru selamat itu sudah dinubuatkan. Kita melihat dari kitab Yesaya. Pasal yang ke-9. Ayat yang ke-1 sampai 6 mestinya. Tapi saya ingin melihat dari pasal 9 ayat 1 dan 5 saja ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, adik-adik, kita tahun ini merayakan Natal yang spesial, ya. Tema kita juga spesial, ya. Dark Christmas. Wah, ini something yang berbeda dari yang lainnya, ya. Tapi saya mau tanya, sebetulnya Natal kali ini apa sih yang kalian rasakan, ya. Banyak mungkin di antara kita yang merasa, wah, Natal kali ini surem, sepo bahasa Jawa nih, pesito wis, ya. Gak kerasa Natale gitu ya. Nah, tapi kita mau melihat sebetulnya apa sih ya? Bagaimana perasaan kalian dengan Natal kali ini? Wah, gak enak lah. Gak ada meet up, gak ketemu orang, gak iso nyanyi, gak iso jalan-jalan, gak iso foto-foto, gak iso lihat ada karakter-karakter Natal yang cantik-cantik, lucu-lucu gitu ya. Kalau kamu bisa lihat-lihat, iya ada sesuatu yang menarik gitu ya. Wah, ada banyak hal, ada hiasan-hiasan, cantik-cantik. Gak berlaku sekarang. Hati opo? Masih ono Rudolf sing ayuke nyantol. Masih ada Rudolf yang cakep seperti ini pun. Ini sepertinya, semuanya di rumah. Seperti tidak ada guna gitu ya. Gimana nih semuanya kok sepertinya tidak ada apa-apanya. Kok semuanya sepertinya sepi sekali gitu ya. Biasa ada kegiatan caroling atau kunjungan ke rumah-rumah, nyanyi, dekor, bantu. Kadang-kadang kalian ikut dalam paduan suara juga. Waduh, rasanya gak enak gitu ya Natal kali ini dekem di rumah aja gitu ya. Nah, sebetulnya Natal itu apa sih? Sebetulnya Natal ini apa sih? Kok tadi ayat yang dibacakan adalah, wah,
seorang anak telah dilahirkan, namanya disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Lalu terang di Yesaya disebutkan terang itu sudah datang gitu ya. Waduh, ini apa sebetulnya ya? Ini kayak situasi sekarang, apalagi si koronce ini ya, COVID-19 ini membuat kita susah semua gitu ya. Sekolah di rumah, les di rumah, ibadah di rumah, segala sesuatu di rumah gitu ya. Wah, wis repot. Semua repot, nggak boleh kumpul-kumpul dulu gitu ya. Nah, meskipun ini untuk kebaikan semuanya, kadang tapi kita juga bisa merasa bosan dan merasa ini sampai kapan, wis memang setahun gitu loh ya. Nah, terus tadi di ayat yang dibilang Matius, katanya Yesus datang sebagai terang dunia. Katanya dia itu adalah Allah beserta kita. Apa benar Tuhan bersama dengan kita di tengah situasi corona yang tidak menyenangkan ini? Nah, kalau situasi yang seperti ini ya cocok lah wis dak Christmas wis gelap-gelap gitu loh. Tahu gelap gitu ya. Nah, kalau dalam situasi yang seperti ini apa sih yang dimaksud dengan Allah beserta dengan kita? Ya. Gimana namanya Allah beserta dengan kita? Aku lihat sendiri, aku stres di rumah. Gimana namanya Allah beserta dengan kita? Aku lihat sendiri papa mama kesulitan kerja, bahkan sampai gegeran. Aku sendiri juga mengalami kesulitan karena mereka mengalami kesulitan. Ya, semua hidupnya mulai ngirit-ngirit, mulai diatur-atur, mulai segala sesuatunya harus dipepet-pepet. Nah, gimana Allah beserta dengan kita? Harusnya kan kalau Allah bersama dengan kita kan oke, nyaman semuanya gitu ya. Nah, adik-adik, berarti begini ya, pemahaman kita tentang Kristus yang adalah Immanuel, Kristus yang adalah terang dunia, dia datang ke dalam dunia, itu perlu kita teliti. Ya, waktu merayakan Natal kita perlu meneliti. Selama ini kita melihat Natal seperti apa? Ya. Dulunya, pertama kali awal mulanya ketika Kristus lahir, itu tuh bagaimana? Seperti apa? Ya. Waktu Maria dan Yusuf diberitahu oleh Tuhan, ya, situasinya juga buat Maria bukan situasi yang enak, ya. Ya, parisi umur 16 tahun, 17 tahun, tiba-tiba bilang, kon meteng oleh Roh Kudus. Lu gak kaget itu ya? Enak aja, aku gak pernah berjalan pegangan mbek laki, gak pernah dadakno iki moro langsung, kon meteng. Nah, kita melihat bahwa situasi yang dialami Maria pertama kali juga bukan situasi yang menyenangkan. Yusuf apalagi, ambil lo Maria jadi istrimu, tapi dia wis meteng. Loh, sebagai laki-laki itu kadang mikir, loh ya apa ya? Aku gak berbuat, aku kon bertanggung jawab begitu ya. Situasi mungkin bagi mereka berdua bukan situasi yang menyenangkan begitu ya. Tetapi begini, kita harus melihat tujuan utama ketika Allah itu datang ke dalam dunia, itu untuk apa? Dan apa maksudnya? Ketika di Alkitab disebutkan Allah beserta dengan kita, ya. Nah, kita harus melihat awalnya untuk apa sih Kristus datang ke dalam dunia? Mengapa dia harus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia? Ya. Kenapa kok harus ada juru selamat? Kenapa kok lahirnya mesti sebagai manusia? Ya. Nah, kalau tujuan awalnya adalah untuk kemeriahan, kemewahan, kehebohan seperti Natal yang dirayakan sekarang, ya mungkin pada waktu itu Kristus akan lahir di tempat yang penuh hingar-bingar, meriah dan dirayakan oleh banyak orang, ya itu cocok, ya. Tetapi tujuan utama Kristus datang bukan itu. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, maka dia lahir sebagai bayi yang sederhana. Ya, untuk bisa apa? Untuk bisa Immanuel itu, untuk bisa bersama-sama dengan manusia itu tadi. Ya. Nah, Natal harusnya mengingatkan kita kembali bahwa apa? Allah itu selalu bersama dengan kita. Mulai dari awal penciptaan. Ya. Yang memisahkan kita dengan Tuhan apa? Dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa mulai tidak taat, disitulah mulai dipisahkan. Tapi apakah Allah meninggalkan? Tidak. Allah tetap bersama dengan umat manusia. Allah tetap hadir.
Buktinya apa? Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan menyediakan tempat juga untuk mereka. Bahkan ketika sampai terus dari keturunan-keturunannya, ketika kemudian bangsa Israel itu sudah terbentuk, kita melihat Allah tetap bersama dengan mereka, padahal sudah jatuh dalam dosa. Tapi Allah tetap menyertai. Ya. Selalu dosa itu menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Maka kalau kita perhatikan dalam sejarah, Allah itu terus beserta dengan manusia dalam perjalanan umat Israel di padang gurun. Ya, ketika mereka keluar pada waktu dalam perbudakan pun Allah beserta dengan mereka. Lalu ketika mereka keluar dari Mesir, Allah beserta dengan mereka. Berada di padang gurun, Allah beserta dengan mereka. Dan secara spesifik, Allah itu hadir di dalam tabut yang disebut dengan tabernakel, di mana disitulah Allah bertahta. Nah, ini penyertaan Allah. Allah yang terus-menerus bersama dengan umat manusia. Nah, sampai masa sekarang ini, terus Allah menunjukkan bahwa Dia hadir bersama dengan kita. Dia beserta dengan kita. Dalam sejarah umat manusia, kita selalu akan melihat bahwa tangan Tuhan terus bekerja. Dan kita melihat sampai sekarang, bahkan dalam situasi corona seperti sekarang ini, Tuhan dulu bersama dengan kita. Banyak hal. Ya, kita masih bisa punya rumah, kita masih bisa makan, kita masih bisa melakukan banyak hal, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beraktivitas, meskipun bosen gitu ya. Tapi ini menunjukkan banyak sekali pemeliharaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti terhadap umat manusia. Nah, peristiwa Natal itu awalnya adalah supaya apa? Supaya umat manusia itu diselamatkan. Karena dosa yang terus-menerus membuat mereka terpisah dengan Allah. Maka Allah mengirim putranya untuk menjadi sama dengan manusia. Untuk bisa apa? Untuk bisa bekerja secara maksimal, yaitu mengerjakan karya keselamatan dengan nanti tujuannya mati di kayu salib. Ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita itu berpikir gini ya, wah Natal tuh seneng, meriah, Kristus datang. Tapi kita seringkali melupakan, Dia datang untuk apa? Waktu Kristus datang, waktu Dia lahir di dalam dunia ini, waktu Dia menjelma menjadi manusia, tujuannya nanti ujungnya di mana? Dia menjadi juru selamat yang disalibkan. Supaya apa? Setiap manusia bisa dilepaskan dari dosa, memiliki kembali persekutuan yang erat dengan Allah. Nah, Natal itu adalah Yesus menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Jadi kita tidak akan bisa bilang bahwa Natal sepi, tidak ada ini. Kalau tujuan kita melihat Natal adalah hanya kemeriahannya, ya tahun ini Natal yang sepi. Tapi kalau kita kembali kepada semula, apa yang dituliskan dalam Alkitab, bagaimana Allah datang, bagaimana Allah menyerahkan hidupnya, bagaimana Dia menjadi juru selamat bagi setiap manusia, maka kita akan memaknai Natal dengan tepat, ya, kita akan mengerti bahwa Allah terus bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita, Allah yang adalah terang dunia itu tidak pernah meninggalkan kita, Dia terus memimpin kita. Maka Natal, kalau kita lihat dari sana, benar, Kristus datang untuk menjadi juru selamat manusia, bukan kemewahannya. Jadi, ini ibarat begini ya, kadang tuh kita tidak mengerti maksud daripada pencipta itu seperti apa. Ya, nah saya umpamakan seperti ini ya. Saya tuh diberi ini ya sama seorang teman ya, diberi, nah ini ya. Saya itu bertahun-tahun memakai barang ini dan meletakkannya sebagai vas bunga. Ya. Saya taruh sebagai vas bunga. Ya. Saya pikir kasihan ya teman saya ini jauh-jauh dari Cungkok beli ini, terus kemudian cuma jadi vas bunga. Bertahun-tahun begitu ya. Nah, karena penasaran, satu kali itu saya lihat-lihat, ini masa sih barang ini, teman saya kok masa ya beli ini hanya untuk vas bunga kok dari begini gitu ya. Akhirnya saya perhatikan, wah iya, ternyata
bukan vas bunga saja. Ternyata ini berfungsi juga menjadi topi. Bahkan topinya bisa macam-macam ya. Nah, seperti begini misalnya. Ya, ini kebalik nih. Nah, tapi yang menarik adalah begini ya. Ini bisa berubah menjadi topi yang indah. Keren ya? Nah, begitu. Waktu saya mengetahui bahwa ini bukan cuma vas ya, tapi berubah menjadi topi. Kalau tidak dipakai berubah menjadi vas, kalau dipakai bisa menjadi topi. Saya baru berpikir, iya ya, yang mendesain kerajinan ini, dia punya maksud ya, supaya ini digunakan berbagai macam. Nah, saya bukan pendesainnya. Saya hanya melihat bentuk luarnya. Jadi begitu sekilas saya lihat, oh, vas bunga. Tapi penciptanya, dia punya yang lain, tujuan yang lain. Dan dia membuat ini topi, kalau digunakan akan berfungsi menjadi topi pantai yang indah. Tapi kalau tidak dipakai, bukan hanya digeletakkan, tapi bisa diletakkan dan menjadi vas bunga. Ya, karena saya bukan penciptanya, saya tidak mengerti tujuannya apa. Ya. Nah, seringkali dalam hidup kita seperti itu. Kadang karena kita itu tidak memahami tujuan dari pencipta. Untuk apa Kristus datang ke dalam dunia? Untuk apa manusia itu diselamatkan? Kita tidak memahami. Ya, maka kita hanya melihat Natal misalnya ya. Kita hanya melihat Natal dari segi apa? Keramaian, kemegahan, hiruk pikuk, hadiah, begitu ya. Nah, kita tidak melihat secara esensi, secara paling inti, yaitu bahwa Kristus datang untuk menjadi juru selamat. Kristus datang untuk bisa menyatu bersama dengan umat manusia. Dan dia boleh mengerjakan karya keselamatannya sebagai Allah yang menjelma jadi manusia, mati di kayu salib supaya manusia bisa dibebaskan dari cengkeraman dosa. Nah, adik-adik, kita mungkin bisa merasa bahwa, wah, ini kayak sekarang, mana sih buktinya bahwa Allah itu adalah terang, Allah itu bersama dengan kita. Kita mungkin tidak melihat sekarang. Ya, kita mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi, dan kita mungkin hanya bisa melihat bahwa, oh, situasi gak enak. Situasi tidak menyenangkan buat saya. Situasi tidak rasanya kok, ya apa ya, tidak pas buat saya, begitu ya. Nah, kadang kita hanya melihat dari satu sisi itu. Kita lupa bahwa sebetulnya ketika kita memahami Allah bersama dengan kita, ya, itu kita harus melihat dari tujuan semula. Kenapa Kristus datang ke dalam dunia? Ketika Allah menjadi terang, ya, untuk menerangi kegelapan. Kegelapan apa yang dia terangi? Kegelapan manusia yang penuh dengan dosa diterangi oleh Kristus, sang kebenaran itu. Dan kita tidak boleh melihat kehadiran Allah, penyertaan Allah, ya, Immanuel, Allah beserta dengan kita itu, kita tidak boleh melihatnya hanya dari segi misalnya situasi, misalnya keadaan. Kalau baik Tuhan beserta, kalau tidak baik Tuhan tidak beserta. Siapa sih ngomong? Alkitab tidak bilang begitu, ya. Allah senantiasa bersama dengan kita. Ingat ya, seperti sudut pandang kita itu tadi. Kalau kita tidak memahami apa yang dimaksud oleh penciptanya, kita bisa salah. Ya. Nah, kadang kita juga tidak mampu memahami, ya, karena kita kadang hanya melihat bahwa, oh iya, bahwa ini Tuhan beserta dengan saya itu kalau situasinya dan kondisinya oke, baik-baik. Ya. Tapi kita kan hanya memahami dari segi yang paling kecil, belum melihat yang seutuhnya. Tetapi kalau kita memahami seutuhnya, kita baru akan mengerti, ya, bahwa sebetulnya apa yang kita pikirkan itu terlalu kecil, ya, bukan seperti itu. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat satu
video pendek ya, yang untuk menunjukkan bahwa kadang pemahaman kita itu bukanlah pemahaman yang utuh ya. Nah, dalam video ini kita melihat apa ini? Ada seekor ayam ya. Seekor ayam ya. Oh, ayam jago gitu. Ternyata ayam itu bukan gambar utama. Dia adalah bagian dari satu gambar yang lebih besar lagi ya. Oh, ternyata ini adalah gambaran daripada sebuah rumah, sebuah market kecil begitu ya. Nah, ternyata market kecil itu pun bukan bagian yang terakhir. Ternyata itu adalah sebuah majalah gitu ya. Bagian kecil dari majalah yang sedang dibaca oleh seorang anak di atas kapal. Nah, ini pun ternyata adalah bagian anak yang di atas kapal ini pun juga bukan bagian utama. Itu juga masih merupakan sebagian kecil dari sebuah poster begitu ya. Nah, poster yang tertempel di bus. Nah, ini pun ternyata bukanlah gambar yang utama. Karena ada yang lain lagi. Ini menjadi bus itu bagian kecil daripada sebuah acara televisi yang sedang ditonton oleh seseorang. Ya. Nah, orang yang sedang menonton televisi ini pun juga adalah bagian kecil dari apa? Perangko. Ya. Dan perangko itu pun juga adalah bagian kecil daripada sebuah surat yang sedang disampaikan oleh seseorang kepada rekan-rekannya. Nah, ternyata ini pun juga adalah bagian kecil daripada sudut pandang seorang pilot yang sedang melihat ke bawah, begitu ya. Jauh tinggi dari lautan, dari atas udara melihat ke bawah, ke kepulauan dekat lautan. Dan itu pun ternyata adalah bagian kecil ya dari bumi. Bumi ini pun ternyata juga adalah bagian kecil daripada susunan ya tata surya yang ada. Nah, ini pun kita perhatikan ya, gambar ini mana ayamnya tadi yang pertama. Coba kalau diurut-urut, mana ayamnya tadi? Ayam itu bagian kecil dari sebuah gambar. Gambar itu bagian kecil daripada poster. Poster itu bagian kecil daripada sebuah perangko. Nah, kadang kita itu memahami seperti kita melihat ayam itu menjadi fokus. Ya. Sesungguhnya Tuhan itu lebih tahu. Dia yang mengatur seluruh alam dan seisinya. Maka dia mengerti semuanya. Sedangkan kita hanya memandang yang kecil. Sehingga ketika kita melihat situasi tidak baik, kita langsung bisa bilang mana Allah beserta dengan kita, mana Allah Immanuel. Ya. Tapi Allah yang memegang kendali, Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Dia tahu apa yang sedang berlaku, dia tahu apa yang sedang dijalani. Ya. Maka kalau mungkin situasi kita sekarang merasa bahwa, aduh gimana ini, Natal kenapa katanya sukacita? Oh, kita tidak tahu bahwa sesungguhnya kita itu hanya bagian kecil di dalam plan yang besar sekali dari Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk melihat ya, Natal yang sesungguhnya itu adalah Kristus datang menjadi juru selamat supaya kita dilepaskan dari dosa kita. Supaya kita bisa memiliki sukacita bukan berdasarkan apa yang kita punya dan tidak punya, bukan berdasarkan situasi senang atau tidak senang, bukan berdasarkan kondisinya aman atau tidak aman, tetapi sukacita yang kita punya itu adalah berdasarkan bahwa kita ini diselamatkan oleh Kristus. Nah, ini sukacita yang sesungguhnya. Ini Natal yang sesungguhnya, ya. Ini adalah Immanuel yang sesungguhnya, bahwa Allah beserta dengan kita supaya kita bisa menyatu dengan Dia, menjadi anak-anaknya. Itulah sebabnya Kristus datang ke dalam dunia. Itulah sebabnya Dia datang menjelma menjadi manusia. Maka kita jangan terjebak, jangan tergoda untuk memilih dan melihat Natal hanya dari segi hura-hura, nyaman, senang, tetapi kita kembali kepada
Makna Natal yang sesungguhnya yaitu Kristus datang supaya kita dilepaskan dari jerat dosa, supaya kita bisa memiliki sukacita sejati, yaitu apa? Menang atas dosa. Nah, ini adalah Natal yang sesungguhnya. Jadi kita tidak akan bisa mengatakan bahwa Natal sepo, begitu ya. Kalau kita mengatakan itu berarti pemaknaan kita belum benar tentang Natal. Nah, adik-adik, saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik ya. Kata Dark Christmas itu bukan benar-benar suram, tetapi kata Dark Christmas ini mengingatkan kembali ya makna Natal yang sesungguhnya. Di tengah keadaan yang kita anggap dark, gelap itu, ada sukacita sejati, yaitu di dalam Kristus. Ada sukacita yang sesungguhnya, yaitu Kristus datang menjadi juru selamat bagi kita, setiap manusia, supaya dilepaskan dari cengkeraman dosa. Maka, dalam kesempatan ini, mari kita juga mengambil satu waktu untuk memikirkan, selama ini, sudahkah saya menyediakan hati saya, hidup saya untuk memiliki sukacita yang sejati itu, yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, karena Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau belum, ini kesempatan yang baik. Pada saat Natal, dilepaskan dari kemeriahan. Pada saat Natal, dilepaskan dari rame-rame. Pada waktu Natal ini kita renungkan, sebetulnya Natal itu apa? Inilah saat yang tepat untuk memikirkan, apakah Kristus boleh saya akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, seperti tujuan semula Kristus datang ke dalam dunia. Mari kita bersama-sama merenungkan hal ini, dan kita bertekad memilih sukacita sejati itu, yaitu membiarkan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Kristus datang untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Kami bersyukur bahwa Tuhan datang supaya kami boleh memiliki sukacita sejati, yaitu dilepaskan dari dosa. Kami bersyukur bahwa Allah terus bersama dengan kami. Meskipun suasana tidak baik, suasana tidak menyenangkan, tetapi kami bersyukur Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berita Natal hari ini yang menolong kami, mengingatkan kami. Kami ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan bersedia, Immanuel, Tuhan bersedia bersama dengan kami. Tuhan menjadi terang, Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. And now hearing angels sing, a
anak-anak kita kembali lagi. Nah, seru kan tadi? Kita sudah mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Betul. Nah, kita ngomong apa ini, Kak Pilia? Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Betul sekali. Karena Tuhan sudah memberkati kita luar biasa Yes. dalam hidup kita. Kita juga mau berikan yang terbaik sebagai persembahan untuk Tuhan. Ya, siapin bejananya ya adik-adik. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Kak Ferik, hati kita itu persembahan yang paling baik buat Tuhan. Betul sekali. Jadi adik-adik, kita nyanyikan sebuah lagu. Seperti palungan, layakkan hatimu menyambutmu Tuhan. Di momen Natal seperti ini tentunya Kak Pilia. Yes. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, ada di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh memberikan persembahan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Natal bersama. Di tengah kegelapan dunia, di tengah situasi yang masih belum kondusif ini Tuhan. Kami bersyukur masih boleh merayakan Natal. Kami boleh mengingat karya keselamatan melalui Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Natal kami sudah gak menjadi gelap lagi Tuhan. Karena ada Engkau yang selalu di dalam hati setiap kami. Biarlah melalui momen Natal ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa ada kasih Kristus yang tak pernah habis. Boleh kami rasakan dari hari lepas setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal juga hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang selalu memberkati dan menyertai kami di tengah situasi apapun, di tengah keadaan apapun hari ini. Terima kasih Tuhan.
Ini doa seruan kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih setiap-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa pesannya Kak Billy dan Kak Ferik. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you. Bye-bye. Bye. Sampai ketemu lagi. See you.